Selamat datang di channel Sarti Media. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial khususnya kepada adik-adik siswa atau mahasiswa bagaimana cara mengakses materi di LMS menggunakan platform modul. Nah, biasanya bagi adik-adik mahasiswa atau siswa biasanya merasa kesulitan ya ketika baru pertama kali mengakses atau menggunakan pembelajaran online berbasis LMS modul. Nah, jika adik-adik masih mengalami hal seperti itu, tidak usah khawatir karena kami akan memberikan tutorialnya secara lengkap bagaimana cara bisa mengakses materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di LMS ini. Untuk contoh ini saya menggunakan LMS modul. Langsung saja dibuka LMS-nya masing-masing. Kemudian cari ya. Untuk contoh ini saya menggunakan LMS namanya e-learning.lamacaweb.com. Nah, ini ya alamatnya e-learning.lamacaweb.com. Nah, ada beberapa cara untuk bisa mengakses materi. Cara pertama bisa langsung login ya dengan menggunakan akun masing-masing. Ya bisa ini bahasanya bisa diubah ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, di sini ada menu login. Nah, cara kedua bisa mencari mata kuliah yang akan diakses atau dipelajari ya. Silakan cari mata kuliah atau mata pelajaran yang akan diakses. Nah, biasanya ada beberapa bisa tersedia di bagian sini, bisa juga berdasarkan jurusan. Nah, terserah ya. Misalnya berdasarkan jurusan, silakan pilih jurusannya, kemudian ada prodinya apa. Nah, di sini ada beberapa mata kuliah, silakan dipilih sesuai mata pelajaran ataupun mata kuliah yang akan dipilih. Nah, setelah itu klik login seperti itu. Maka dia akan diminta ya, kita akan diminta untuk login. Nah, itu cara pertama. Nah, kemudian cara kedua langsung di menu sini ya, langsung klik masuk ya, seperti ini. Nah, sama aja, jadi silakan yang mana yang dianggap mudah. Setelah itu klik login seperti ini. Nah, masukkan username dan password yang telah diberikan. Setelah itu biasanya akan langsung masuk ke halaman seperti ini ya, berarti dia akan masuk langsung ke halaman seperti ini. Tapi jika tidak, biasanya masuk di bagian sini, silahkan klik ya, kemudian ada menu dashboard biasanya. Nah, jika masuk di menu dashboard seperti ini ya, di bagian sini ada beberapa ya mata kuliah yang Anda ikuti, apakah itu siswa ataupun ya tergantung ya. Kalau ada 5 mata pelajaran ataupun mata kuliah yang Anda ikuti, maka akan muncul di bagian sini. Setelah itu silakan pilih mata kuliah atau mata pelajaran yang akan diakses materinya sesuai jadwal masing-masing. Nah, misalnya contohnya seperti ini, saya akan mengakses materi ya, ini saya sebagai siswa. Nah, di bagian sini diperhatikan ya, di bagian atas ya, silahkan baca petunjuk. Ada daftar hadir ya, biasanya itu tergantung ya. Daftar hadir bisa saja masuk di bagian pertemuan, bisa saja di luar. Nah, ini tergantung kesepakatan ya. Ada informasi biasanya di awal pertemuan. Nah, itu disesuaikan saja. Kemudian baca petunjuknya ya, jangan lupa. Kemudian jika ada instrumen silahkan dibaca juga seperti itu. Nah, untuk mengakses materi biasanya ya di bagian sini. Jika ini bisa berubah-ubah ya, apakah itu diberi nama pertemuan 1 atau topik 1. Itu artinya ketika memberi nama pertemuan 1, itu artinya materi ini topiknya ini pertemuan 1, subtopiknya silahkan dipelajari. Nah, inilah
materi yang Anda akan pelajari, silahkan baca petunjuk ya, usahakan. Jadi jangan malas membaca, silahkan cek saja, klik. Nah seperti ini misalnya. Nah jika ada petunjuknya misalnya, silahkan bergabung ke Google Meet pada link yang telah disediakan. Pelajari materi yang tersedia di topik pertemuan, isi daftar hadir pada link yang telah disediakan. Buatlah kelompok belajar, setelah itu upload pada pertemuan satu subtopik daftar kelompok. Nah ini biasanya karena pertemuan awal, maka biasanya petunjuknya akan seperti ini. Nah itu tergantungnya, disesuaikan aja. Nah selanjutnya jika sudah membaca, silakan kembali lagi. Nah di sini ada Google Meet, tadi disuruh masuk Google Meet. Nah berarti Google Meet atau Zoom berarti nanti akan bertatap muka lagi ya, akan secara daring. Nah di sana akan banyak informasi lagi. Nah jika mau mengakses materi biasanya sudah diupload di sini. Nah contoh ini ada materi. Nah silahkan diklik di sini. Nah maka akan terdownload. Setelah terdownload silahkan baca materinya. Nah seperti itu. Nah kemudian yang kedua, biasanya setiap pertemuan ada forum diskusi. Nah jika Anda akan diarahkan ke forum diskusi, maka silahkan klik forum diskusi seperti ini. Ya, lalu berikan komentar, misalnya di sini add new topik. Anda akan membuat topik baru, tapi jika sudah ada topiknya ya tinggal mengklik di sini. Nah seperti ini, karena ini sebelumnya sudah ada topiknya ya. Nah ini sudah ada topiknya, tapi jika belum silahkan buat topik baru. Misalnya di sini tempatnya untuk jika ingin membuat topik baru ya isi subjeknya di sini ya. Misalnya silahkan berdiskusi dengan tema materi yang sesuai yang dipelajari hari itu. Nah setelah itu post. Nah maka dia akan muncul nanti seperti ini. Dia akan muncul ada topiknya seperti ini. Nah disinilah tempatnya memberikan komentar. Misalnya ada pertanyaan satu, untuk menjawab itu silahkan klik reply. Jadi ya seperti ini. Nah ketiklah jawaban Anda atau pertanyaan Anda, lalu ketik post. Nah seperti itu untuk memanfaatkan Google forum diskusi yang ada di LMS modul. Jadi sangat mudah, dan ini lebih mudah karena lebih bagus juga karena terstruktur. Nah buktinya ini kelihatan ya, dibalas maka dia akan bercabang seperti ini ya. Ketika ada jawaban, ada pertanyaan, dia akan kelihatan. Nah jika ingin kita balas di bagian atas, maka di bagian atas kita replay, jadi lebih tersistematis ya forum diskusinya. Nah kemudian yang lain, misalnya jika ada soal ya silakan klik di bagian soal. Nah untuk pertemuan selanjutnya atau topik selanjutnya bisa di bagian sini ya. Nah, namun karena ini baru pertemuan satu yang terlaksana, maka baru pertemuan satu yang ada isinya. Pertemuan 2, 3 dan seterusnya ya, seperti itu cara mengakses materi di modul. Nah saya kira itu ya tutorial atau tips ya bagaimana cara mengakses materi khusus bagi adik-adik sebagai siswa ataupun mahasiswa yang ada di LMS e-modul. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.